Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin mengenai hidup tenang dengan perilaku terpuji. Pada materi ini kita akan belajar bersama mengenai tawadhu dan peduli. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, anak-anak nanti diharapkan dapat satu, mengetahui arti tawadhu. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri tawadhu. Yang ketiga, mengetahui arti peduli. Dan yang keempat, mengetahui manfaat peduli. Sebelum mulai pembelajaran, anak dapat menuliskan absen terlebih dahulu di kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah. Sifat yang pertama yaitu tawadhu. Tawadhu di sini dapat diartikan sebagai rendah hati atau tidak sombong. Jadi arti dari tawadhu sendiri itu rendah hati atau tidak sombong. Ini bagaimana ciri-ciri orang yang tawadhu ya? Yang pertama, menghormati orang lain. Jadi orang yang tawadhu itu selalu menghormati orang lain. Merasa orang lain itu tidak lebih rendah daripada kita, minimal sama. Kalau bisa lebih baik ya. Orang lain itu dirasa lebih baik daripada kita. Kita banyak kekurangan ya. Kalau orang memiliki banyak kekurangan, merasa banyak kekurangan, maka tidak akan muncul sifat sombong. Yang kedua, takwa. Takwa di sini dapat diartikan ya, sebagai melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu arti dari takwa. Selanjutnya, ciri yang ketiga, perilaku apa adanya. Jadi kita ya, kalau bersifat tawadhu itu tidak perlu menampilkan sesuatu yang tidak kita mampu. Contohnya, ketika kita tidak mampu untuk membeli sepeda yang mahal, ya tidak usah dipaksakan untuk membeli sepeda yang mahal. Ya, sepeda yang semampu kita membelinya. Atau yang lain. Misalnya kita tidak mampu beli dan yang mahal-mahal, ya, kita belinya yang semampu kita. Jadi tidak usah kita terlihat orang kaya, tidak perlu ya. Karena kekayaan itu semua hanya titipan dari Allah. Ciri yang keempat, tidak mengharapkan pujian. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu harus dengan ikhlas. Tawadhu juga seperti itu. Ketika membantu orang, yaitu tidak mengharapkan pujian. Karena kalau mengharapkan pujian, maka akan muncul sikap sombong. Contohnya, ketika anak-anak ada yang membantu temannya, mengajari temannya untuk misalnya membaca Al-Quran, membaca huruf Arab, atau membaca jilid. Ketika anak-anak itu mengharapkan pujian, nah misalnya, itu loh pinter ya, bisa hafal juz amma, nah seperti itu, atau sudah pinter, sudah lancar bacanya. Ternyata ketika dia mengharap pujian, maka dia akan bangga dengan pujian itu. Nah, dengan bangga tersebut, maka akan menjadikan sifat sombong pada diri sendiri. Untuk soal yang dapat kalian kerjakan, soal yang pertama, apakah arti dari tawadhu? Soal yang kedua, apakah arti dari takwa?
Kita lanjutkan. Nih, lawan kata dari tawaduk itu artinya takabur. Ya. Kalau tawaduk tadi rendah hati atau tidak sombong, maka arti dari takabur ini berarti sombong. Yang perlu diingat, sombong merupakan sifat, ya, salah satu sifat dari setan. Ya. Jadi setan dulu pernah hidup di surga, tapi gara-gara sombong, maka Allah mengusirnya dari surga. Ya, jangan sekali-kali kita semua untuk berperilaku takabur atau sombong. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan. Namanya titipan, suatu saat pasti akan diminta kembali oleh Allah. Contohnya saja, ketika ada tukang parkir, ya, tukang parkir itu lihat mobilnya banyak sekali, tapi itu semuanya titipan. Ketika diambil yang punya, ya dia tidak merasa berat hati karena dia merasa bahwa itu hanya titipan, sama seperti harta benda kita, itu semua merupakan titipan dari Allah. Soal yang ketiga, mengapa kita tidak boleh bersifat takabur? Sifat yang kedua yaitu peduli. Peduli di sini dapat diartikan sebagai perhatian. Jadi orang yang peduli itu akan selalu memperhatikan keadaan sekitar. Misalnya ada tetangga yang terkena musibah, kalau dia peduli, maka dia akan membantu. Ketika ada orang yang meninggal dunia, dia akan menghibur, mendoakan. Nah, seperti itu. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, yaitu muncul hidup gotong royong. Jadi dengan hidup gotong royong, maka semuanya akan saling tolong menolong, saling membantu. Tapi tolong menolongnya dalam hal kebaikan. Yang kedua, rukun. Dengan gotong royong tadi akan tercipta kerukunan, persaudaraan, kebersamaan. Itu merupakan manfaat dari peduli. Manfaat yang ketiga akan menghindari kesenjangan sosial. Maksudnya bagaimana? Jadi akan menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jadi tidak malah semakin jauh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi dengan adanya kepedulian dari orang-orang yang kaya terhadap orang yang miskin, maka akan menghilangkan kesenjangan sosial. Terus hal yang dapat dilakukan dengan sifat peduli tadi, ya, yang dapat kita tunjukkan apa saja. Misalnya kalau kita kaya, kita dapat menunjukkan dengan harta benda kita. Kalau kita orang yang pandai, maka dapat ditunjukkan dengan pikiran kita usul pemikiran. Terus apabila kita memiliki tenaga yang kuat, ya, maka kita dapat menunjukkan kepedulian kita dengan menggunakan tenaga kita. Soal yang keempat, sebutkan manfaat sifat peduli. Soal yang nomor 5, sebutkan kepedulian kita terhadap orang lain. Maksudnya, apa saja yang dapat kita tunjukkan dengan kepedulian kita. Tadi ada beberapa hal. Jika kita bagaimana, apa yang kita tunjukkan, jika kita miliki apa yang kita kasihkan, nah seperti itu maksudnya. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.